Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, izin di sini saya Kamilatul Zahra dengan NIM 122120034 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Berpikir Kritis, Landasan untuk Masa Depan. Pertama-tama, mengapa topik ini begitu mendesak? Mengapa berpikir kritis tidak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dasar? Ada 3 alasan utama yang akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, informasi berlebih atau information overload. Dulu, masalah manusia adalah kekurangan informasi. Sekarang, masalah kita adalah kelebihan informasi. Tanpa berpikir kritis, kita mudah terjebak hoax, propaganda, atau bias konfirmasi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi telah mengubah peta kerja. AI bisa menghasilkan teks dan menganalisis angka dengan cepat. Namun, manusia dibutuhkan untuk mengevaluasi secara etis, memvalidasi kebenaran, dan memberikan pemahaman kontekstual yang tidak dimiliki mesin. Yang ketiga, tantangan global. Isu seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, atau krisis kesehatan global tidak bisa diselesaikan dengan logika sederhana. Isu ini kompleks dan saling terkait, membutuhkan pemikir yang mampu melihat gambaran besar sekaligus detailnya. Lantas, apa sebetulnya berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan membuat penilaian yang beralasan. Ini bukan berarti kita harus selalu bersikap skeptis atau menyanggah semua hal, melainkan melatih proses berpikir yang terstruktur lewat 4 komponen inti. Yang pertama, analisis, yang berarti memecah informasi yang rumit menjadi bagian-bagian lebih kecil agar mudah difahami. Misalnya, saat membaca artikel berita, kita memisahkan mana bagian data statistik, mana kutipan narasumber, dan mana opini penulis. Yang kedua, inferensi, yaitu menarik kesimpulan yang logis berdasarkan bukti yang ada, bukan berdasarkan prasangka. Yang ketiga, evaluasi, menilai keabsahan, keandalan, dan relevansi suatu klaim atau argumen. Kita bertanya, apakah datanya valid, apakah sampel penelitiannya cukup. Kemudian yang keempat ada penjelasan. Nah, kemampuan menyusun dan mengkomunikasikan hasil pemikiran kita secara jernih, terstruktur, dan masuk akal kepada orang lain. Bagaimana cara mengenali seorang pemikir kritis dalam kehidupan nyata? Mereka biasanya menonjol lewat 3 ciri utama. Yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka tidak puas hanya dengan jawaban permukaan. Ketika diberitahu hal A itu buruk, mereka akan bertanya, mengapa, siapa yang bilang, dan bagaimana jika ada sudut pandang lain. Yang kedua, sikap terbuka. Mereka sadar bahwa pengetahuan mereka terbatas. Mereka bersedia mempertimbangkan perspektif baru dan siap mengubah pendapat jika ada bukti baru yang lebih valid. Yang ketiga, objektif. Ini yang paling sulit. Seorang pemikir kritis berusaha memisahkan fakta dari emosi dan bias pribadi. Meskipun suatu informasi terasa menyenangkan atau mendukung, keyakinannya ia tetap menguji secara cermat. Banyak orang tidak menyadari bahwa bahasa adalah fondasi utama dari logika kita. Cara kita berbahasa mencerminkan cara kita berpikir. Ada 3 peran utama bahasa di sini. Yang pertama, presisi dan kejelasan. Yang berarti bahasa yang tepat dan tidak ambigu memungkinkan pikiran kita bekerja secara konsisten dan akurat. Yang kedua, argumentasi yang koheren. Untuk menyajikan pemikiran kritis, kita membutuhkan konjungsi dan struktur kalimat logis seperti karena, oleh karena itu, namun demikian, sehingga gagasan mengalir runut. Dan yang ketiga, penguasaan konsep. Semakin luas kosakata dan pemahaman konsep yang kita miliki, semakin abstrak dan kompleks masalah yang bisa kita bedah. Seringkali ada anggapan keliru bahwa orang yang berpikir kritis itu kaku dan tidak kreatif. Sedangkan orang kreatif itu asal-asalan tanpa logika. Faktanya, keduanya saling melengkapi. Prosesnya bekerja seperti ini. Yang pertama, analisis mendalam.
yang berarti berpikir kritis mengidentifikasi inti masalah, batasan, dan akar penyebabnya. Yang kedua, solusi inovatif, yang berarti berpikir kritis lalu memicu lahirnya ide-ide segar dan tak terduga untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, evaluasi ide. Berpikir kritis kembali berperan untuk menguji apakah ide kreatif itu realistis, beresiko, atau benar-benar bisa diterapkan. Tanpa berpikir kritis, ide kreatif hanya jadi angan-angan. Tanpa kreativitas, berpikir kritis berhenti pada masalah tanpa jalan keluar. Lalu, bagaimana cara kita melatih otot berpikir kritis ini? Sama seperti latihan fisik, ini butuh konsistensi lewat 3 strategi. Yang pertama, membaca luas. Jangan hanya membaca materi yang menyetujui pandangan kita. Bacalah buku, artikel ilmiah, atau opini yang menantang pemikiran kita untuk memperkaya pemahaman. Yang kedua, menulis argumentatif. Biasakan menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan terstruktur. Menulis memaksa kita merapikan ide-ide yang acak menjadi argumen yang logis. Yang ketiga, diskusi kritis. Ikutilah debat atau diskusi yang sehat. Diskusi kritis bukan soal menang atau kalah, melainkan soal menguji ketahanan argumen kita saat dihadapkan pada pertanyaan sanggahan. Sistem pendidikan kita harus bertransformasi dari sekadar hafalan menjadi pusat pengembangan logika. Ada 3 pilar penting. Yang pertama, kurikulum integratif. Berpikir kritis tidak boleh dijadikan satu mata pelajaran terpisah saja, melainkan diintegrasikan ke dalam matematika, sains, sejarah, hingga seni. Yang kedua, metode pembelajaran aktif. Mengganti metode ceramah satu arah dengan problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif. Yang ketiga, asesmen kritis. Ujian tidak boleh lagi hanya menanyakan apa atau kapan, tetapi harus berfokus pada mengapa, bagaimana, serta evaluasi studi kasus. Selain pendidikan formal, lingkungan di sekitar kita juga harus mendukung. Berpikir kritis akan mati di lingkungan yang otoriter atau anti kritik. Kita perlu menciptakan 3 hal. Yang pertama, komunitas belajar, yang berarti forum diskusi, klub buku, atau kelompok studi di mana orang bebas bertukar pikiran tanpa rasa takut dihakimi. Yang kedua, budaya organisasi yang sehat. Di dunia kerja, pemimpin harus memberi ruang bagi karyawan untuk mempertanyakan proses yang kurang efisien dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, inovasi terbuka. Hal ini menganggap kegagalan sebagai bahan eksperimen dan pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Sebagai penutup, berpikir kritis bukanlah sekadar teori akademis, melainkan keterampilan hidup sehari-hari. Mulai hari ini, mari kita terapkan 3 langkah sederhana. Yang pertama, evaluasi informasi, yaitu saat menerima berita atau pesan viral di ponsel Anda, verifikasi sebelum membagikannya. Yang kedua, ambil keputusan. Timbang pro dan kontra secara terstruktur sebelum mengambil keputusan finansial atau karir. Yang ketiga, pecahkan masalah. Cari akar penyebab masalah harian kita, bukan hanya mengobati gejalanya. Dengan melatih berpikir kritis, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih cerdas dan mandiri, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih bijaksana. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi ataupun cara saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.